Pemirsa, pelatih timnas Indonesia Sintayong kini tengah meramu strategi yang pas untuk menantang tim Samurai Biru Jepang di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan bergabungnya Kevin Dix ke skuad akan membuat benteng di lini belakang Indonesia semakin kuat. Kita akan membahas terkait peluang Indonesia melawan Jepang di GBK pada 15 November mendatang dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Bung Kesit, selamat malam. Selamat malam, Reza. Ya, Bung Kesit, apakah harapan untuk menang dari Jepang ini adalah sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi bagi para pecinta ataupun supporter timnas Indonesia, Bung Kesit? Anda melihatnya seperti apa, Bung Kesit? Ya, saya pikir kalau harapan tetap harus dimunculkan ya. Walaupun kita mengetahui bahwa lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia nanti adalah Jepang, tim yang dalam persaingan grup C ini belum pernah terkalahkan. Ya, mereka mencatat kemenangan dengan boleh dibilang fantastis ya, mengalahkan Bahrain dengan 7-0, kemudian China, kemudian Saudi Arabia, kemudian juga kalau kita lihat mereka juga ya katakanlah sukses menahan tuan rumah Australia. Artinya bahwa Jepang ini memang merupakan lawan yang paling tangguh di antara lawan-lawan yang sudah dihadapi oleh Indonesia, Bahrain, China, dan juga Saudi Arabia. Tapi saya pikir tampil di Jakarta, harapan untuk setidaknya bisa merebut poin dari Jepang, ini menurut saya cukup terbuka. Jika harapan itu ada, sebenarnya apa kelemahan dari Jepang yang bisa kita manfaatkan? Ya, kalau kelemahan dari Jepang sih nyaris nggak ada ya. Tapi kalau kita simak dalam sepak bola kan apa saja bisa terjadi gitu ya. Kalau melihat dari kedalaman skuad, siapa yang mau meragukan Jepang ya? Hampir 90% pemain-pemain mereka tampil di klub-klub Liga Eropa. Ya. Sebut saja ada Endo yang bermain untuk Liverpool, kemudian juga ada Minamino yang saat ini bermain untuk Monaco ya. Jadi saya pikir Jepang nyaris sempurna. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak bisa dikalahkan. Bukan berarti kemudian mereka tidak punya kelemahan. Saya pikir kalau kemudian Indonesia bisa memanfaatkan situasi tampil di depan publik sendiri, ya harapan untuk bisa mendapatkan poin, saya pikir sekali lagi cukup terbuka. Walaupun memang nggak gampang ya untuk bisa mengalahkan Jepang dan juga meladeni permainan dari tim Samurai ini. Karena banyak pihak-pihak yang sudah mulai memprediksi begitu ya, timnas Indonesia akan bermain parkir bus lah, akan main bertahan melawan Jepang. Anda melihat hal itu akan terjadi atau seperti apa demi meraih poin dari Jepang? Iya, kalau terlalu berharap atau terlalu mengandalkan strategi bertahan total, saya pikir juga tidak bagus juga ya. Justru itu akan menjadi kesempatan bagi Jepang melancarkan serangan-serangannya. Mereka punya pemain-pemain yang begitu kuat dalam menyerang ya. Mereka punya Kubo juga ya, pemain asal Real Sociedad ya. Kita tahu bagaimana Kubo bermain untuk Sociedad, pemain sayap yang menurut saya juga sangat lincah, piawai dalam menciptakan gol. Jadi kalau kemudian kita bertahan total, ini juga tidak akan menguntungkan ya. Barangkali strategi yang paling pas adalah tetap bagaimana kemudian menunggu pada saat yang tepat, kemudian Indonesia mencoba untuk melancarkan serangan balik. Tetap dengan formasi 3-4-3 yang selalu menjadi andalan dari Sintayong, yang bisa saja berubah menjadi 5-4-1 ya ketika tekanan itu datang. Tapi kita punya kecepatan dalam melakukan serangan balik ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, apalagi tampil di kandang sendiri yang pastinya Gelora Bung Karno pasti akan penuh sesak dengan para pendukung Merah Putih. Ini bisa menjadi motivasi tambahan menurut saya. Baik, karena ketika kita dikalahkan oleh China kemarin, itu kan banyak kritikan tertuju kepada pelatih Sintayong yang katanya banyak yang bilang, ada yang bilang eksperimen gagal lah, ada juga yang bilang salah starting line up, walaupun pelatih STI juga sudah menyampaikan sebenarnya strateginya adalah untuk menahan di babak pertama lalu mencetak gol di babak kedua. Namun strategi itu tidak berhasil. Oke, kita terima kekalahan, tapi untuk melawan Jepang, apa yang masih menjadi PR terbesar dari timnas Indonesia? Ya, yang jelas bahwa jangan sampai formasi yang diturunkan oleh Sintayong nanti kembali salah ya, kembali tidak tepat. Jujur saja kalau menurut saya sih ketika menghadapi China,
ada keteledoran menurut saya ya ketika Sintayong mengutak-atik ya atau mengubah susunan pemain yang sebelumnya diturunkan pada saat menghadapi Bahrain ya. Ini tidak boleh terjadi lagi. Saat ini memang kondisi para pemain Indonesia tidak sepenuhnya fit ya. Miles Hilgers kemungkinan tidak akan tampil karena mengalami cedera. Justin Hubner baru pulih dari cedera. Kevin Dix menurut saya masih 50-50 ya. Kalaupun dia katakanlah bisa tampil menghadapi Jepang, dia perlu adaptasi ya. Perlu adaptasi artinya belum sepenuhnya kemudian bisa langsung tune in ya. Ini juga harus diperhatikan oleh Sintayong. Kelemahan di tim Indonesia menurut saya memang dari sisi pertahanan dan juga bagaimana kemudian memanfaatkan situasi pada saat mendapatkan peluang. Ini yang menurut saya juga belum sepenuhnya bisa dioptimalkan oleh Indonesia. Begitu Reza. Apalagi yang perlu dioptimalkan, Bung Kesit. Apakah memang Kevin Dix layak menjadi starter jika memang nanti bisa diturunkan ketika menghadapi Jepang? Iya, kalau menurut saya kalau kita lihat dari pengalaman ya bermain di klub-klub Eropa, dia tampil bersama FC Copenhagen, dia pantas untuk bisa menjadi starter. Nah, persoalannya apakah dia sudah bisa langsung tune in? Dia kan perlu membangun chemistry dulu. Dia perlu untuk bisa beradaptasi dengan pemain-pemain Indonesia lainnya. Walaupun dari sisi kualitas secara individu tidak ada yang meragukan Kevin Dix, tapi dia menurut saya juga masih perlu waktu ya untuk bisa kemudian tampil bersama tim, kemudian juga padu di lini pertahanan. Tapi kalau untuk mengandalkan pengalaman, ya saya pikir dia sangat mumpuni begitu. Tapi kalau untuk tim saya pikir masih perlu waktu untuk beradaptasi. Baik, terima kasih Bung Kesit atas analisa Anda. Kita harapkan Indonesia bisa menampilkan performa yang terbaik ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terima kasih Bung Kesit, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.